Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mempresentasikan terkait bisnis kami yakni QBTech. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rubis Ahmad dengan NIM 23060511054 dan ini rekan NIM saya. Dan di sekolah Pusat Mutawali dengan NIM 2306005111049. Berikut untuk profil bisnis kami dengan nama bisnis yakni QBTech dan industri pelayanan teknologi dan kreatif digital. Untuk deskripsi singkatnya, QBTech adalah penyedia layanan teknologi yang menawarkan solusi end-to-end untuk pengembangan website, desain grafis, branding, dan editing video berkualitas tinggi. Untuk fokus utamanya QBTech adalah membantu startup, UMKM, hingga konten kreator untuk membangun kehadiran digital yang kuat dan profesional. Untuk makna logo QBTech sendiri, logo QBTech terdiri dari 4 bentuk segi bergradasi biru hijau yang membentuk susunan dinamis menyerupai panel atau layar digital. Lalu ada inovasi dan teknologi, panel gradasi biru hijau menjadi dengan kesan modern dan teknologi. Selanjutnya ada modularitas, susunan terpisah namun selaras menunjukkan fleksibilitas layanan yang bisa disesuaikan kebutuhan klien. Selanjutnya ada kestabilan dan struktur. Dengan bentuk geometris, memberi kesan profesional, terstruktur, dan dapat diandalkan. Di sini terdapat fokus dan keunggulan juga. Yang pertama adalah layanan satu paket, yakni website, desain logo, dan editing video. Selanjutnya ada konsultasi dan revisi fleksibel sesuai kebutuhan klien. Yang ketiga, mengandalkan platform freelance dan tools profesional seperti Adobe Creative Center, Figma, dan DaVinci Creative Cloud. Yang keempat adalah target utama, yakni startup, UMKM, content creator, dan digital marketer. Yang terakhir adalah competitive advantage, yakni solusi teknologi terintegrasi dalam satu tempat. Berikut untuk tim manajemen kami, hanya 2 orang. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Yang pertama adalah permasalahan utama di masyarakat atau pasar. Banyak UMKM, pelajar, dan profesional muda di Indonesia kesulitan mendapatkan solusi digital yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, literasi teknologi yang rendah dan terbatasnya akses terhadap layanan digital menyebabkan banyak ide cemerlang tidak dapat dieksekusi secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu alasan kenapa bisnis ini dibutuhkan. QBTech hadir untuk menjadi solusi digital lokal yang praktis, akuntabel, dan mendukung inovasi. Dengan mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, QBTech mampu membantu masyarakat dan bisnis kecil mewujudkan ide mereka menjadi solusi nyata yang pengaruh. Kemudian ada visi dan misi. Di sini misi dari QBTech sendiri yaitu menjadi startup teknologi yang mengeksplorasi inovasi lokal dan menghadirkan solusi digital yang mendukung pertumbuhan UMKM, edukasi, dan pengembangan kreativitas di Indonesia. Dan untuk misinya sendiri, QBTech bertujuan untuk mengembangkan solusi digital yang terjangkau dan relevan bagi UMKM, pelajar, dan profesional muda di Indonesia. Kami berupaya membantu masyarakat mengubah ide menjadi produk nyata, menginspirasi, dan meningkatkan literasi digital di kalangan generasi muda, serta menciptakan ekosistem digital lokal yang berdaya saing di tingkat global. Berikut untuk BMC atau Business Model tanpa dari QBTech. Yang pertama ada Key Partner. Bisnis ini bekerjasama dengan freelancer tambahan untuk menangani proyek dalam skala besar, serta menggunakan platform freelance di Fiverr, Upwork, dan Freelancer untuk memperluas jangkauan klien. Selain itu, mitra utama mencakup penyedia layanan hosting dan domain seperti Niaga Master, Hostinger, dan AWS. Untuk mendukung kualitas layanan, bisnis ini juga bergantung pada penyedia software desain dan pengeditan seperti Adobe Creative Cloud, Figma, dan DaVinci Resolve. Untuk key activities-nya, pengembangan website, desain, logo, editing video, serta riset tren desain dan teknologi. Dan pemasaran online dilakukan melalui website, media sosial, dan platform freelance.
Dan terdapat key resource, yakni keahlian dalam web development, desain, dan editing video. Untuk perangkat keras berkualitas tinggi dan software profesional menggunakan Visual Studio Code, Adobe Suite, Figma, serta website portofolio dan jaringan klien. Kemudian yang selanjutnya yaitu Value Proposition. Bisnis ini menawarkan layanan teknologi yang mencakup pengembangan website, desain logo, dan editing video dalam satu paket. Jadi terdapat beberapa paket dan juga branding sesuai dengan promosinya masing-masing, dan tiap branding ataupun paket tersebut memiliki advantage ataupun keuntungan yang bisa diperoleh dalam satu kali beli ataupun satu kali pesan. Hasil yang diberikan selalu mengikuti brand desain modern dan profesional dan kualitas premium. Kecepatan pengerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan klien menjadi salah satu keunggulan utama. Selain itu, setiap proyek dikustomisasi secara penuh sesuai dengan visi dan identitas dan dari klien. Harga layanan juga fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek sehingga menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Kemudian, customer relationship. Komunikasi melalui email, WhatsApp, dan juga media sosial. Konsultasi gratis sebelum proyek, revisi sesuai kesepakatan, serta layanan atas surprise dan sistem pelanggan tetap. Jadi di sini customer atau klien benar-benar akan diberikan layanan secara penuh, mulai dari sebelum mereka memesan sampai dengan proyek mereka jadi diberikan, semuanya bisa dikonsultasikan ataupun bisa untuk diberikan arahan. Kemudian ada channel, pemasaran melalui website portfolio, personal freelance, media sosial, dan iklan digital. Kemudian customer segment. Segmen pelanggan mencakup startup dan bisnis kecil menengah yang membutuhkan website profesional untuk meningkatkan kehadiran sekitar mereka. Selain itu, konten kreator dan YouTuber menjadi target utama untuk layanan editing video berkualitas tinggi. Dan info dari Jupiter sendiri untuk editing video menggunakan software bernama Adobe After Effects, yang mana lebih menekankan kepada efek visual daripada isi konten tersebut. Namun tidak memungkinkan bahwa juga Jupiter ini menerima proyek seperti video tutorial ataupun video pembelajaran yang lebih menekankan pada isi konten daripada efek visual ataupun editing efek yang lebih lanjut. Perusahaan atau individu yang ingin membangun identitas visual melalui logo unik juga menjadi bagian dari segmen pasar bisnis ini. Digital marketing agency yang membutuhkan mitra desain dan pengembangan web menjadi salah satu target strategis. Baik, di sini ada cost struktur. Untuk struktur biaya bisnis ini meliputi biaya langganan software di Adobe Creative Cloud atau Adobe CC, serta pengeluarannya untuk hosting dan domain. Untuk biaya iklan dan pemasaran digital dialokasikan untuk meningkatkan jangkauan bisnis. Jika terdapat proyek besar, pembayaran komisi atau gaji bagi freelancer tambahan menjadi bagian dari pengeluaran. Untuk biaya operasional seperti internet, listrik, serta pemeliharaan perangkat keras juga dibutuhkan. Sekedar tambahan, di sini kami hanya menampilkan sejumlah omset kami untuk page selanjutnya, dan di situ kami hanya menampilkan untuk bagian pendapatan kotornya. Selanjutnya ada revenue stream, yakni pendapatan utama berasal dari layanan pengembangan website yang dapat dibayar secara proyek base atau melalui sistem langganan untuk pemeliharaan. Untuk jasa editing video ditawarkan dalam bentuk per proyek atau paket bulanan untuk klien yang membutuhkan konten secara rutin. Dan terdapat pembuatan logo dijual dalam berbagai paket, mulai dari desain sederhana hingga branding lengkap. Selain itu, pendapatan tambahan bisa diperoleh melalui kursus atau workshop terkait desain dan pengembangan web. Sekedar tambahan, di sini kami membuka yang namanya jasa atau kursus untuk pelatihan terkait desain logo dan sebagainya. Selanjutnya adalah competitive advantage. Untuk competitive advantage sendiri, kami menawarkan solusi end-to-end dari pengembangan website hingga branding visual dan memberikan kemudahan bagi klien yang ingin layanan terpadu dalam satu disk. Baik, di sini kami akan menampilkan web kami. Berikut bisa dilihat untuk dashboardnya terdapat proyek aktif dengan jumlah 12 dan pending task 28, serta web development
dalam 8 proyek, studi desain 15 proyek, dan video editing 6 proyek. Berikut untuk info dari website kami. Nah, lebih seperti ini. Dan ini ada proyek kami. Selain itu ada analitiknya. Baik, ini adalah progres dari teknologi universitas kami. Di sini kami hanya menampilkan di omsetnya ya. Dan sekedar catatan, untuk jadwalnya kami sudah memenuhi yakni 10 juta untuk omsetnya. Di sini terdapat web development dengan proyek integrated barcode pada tanggal 9 bulan Maret tahun 2025. Untuk buktinya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada jasa pamflet desain pamflet PMI pada tanggal 1 hingga 2 bulan Maret tahun 2025. Berikut untuk buktinya pembuatan web front-end aplikasi khusus. Berikut untuk buktinya. Selanjutnya ada jasa full stack web dengan aplikasi profile startup. Untuk buktinya berikut. Dan selanjutnya ada dropship laptop. Seperti yang tadi saya bilang, kami gabungan berbagai macam bisnis. Untuk buktinya bisa dilihat seperti berikut. Selanjutnya ada project web front end. Bisa dilihat untuk buktinya di sini. Selanjutnya ada dropship HP, dan ini untuk buktinya. Dan ada jasa desain pamflet bencana alam. Untuk buktinya berikut. Selanjutnya ada jasa jadi tugas informatika. Ini untuk buktinya. Jasa desain infografis. Ini buktinya. Dan berikut. Oke, sekedar catatan ini kami hanya menampilkan sebagian saja, tidak penuh. Dan untuk pengelolannya kami tutup. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.